Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Sebab kami juga mau terus belajar mengasihi-Mu. Dan pujian penyembahan yang kami bawa datang kepada-Mu pagi hari sebagai ungkapan kasih dan cinta kami kepada-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji taklah. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji taklah. Aku memuji-Mu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji taklah. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Ya, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji taklah. Aku memuji-Mu, ya. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji taklah. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku
menyanyi haleluya. Bapa puji Bapa puji Bapa puji Kita kami ciptakan Bapa kami mencintaimu sebab Engkau yang lebih dulu mencintai kami. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, tiada yang sepertimu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Allah yang setia, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, sebab Engkau baik. Kau sungguh baik, kau sangat baik, teramat baik. Kau selalu baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau beri bagi kami. Besar anugerah-Mu, besar setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu, ajaiblah. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain. Engkau segalanya bagi kami. Engkau Tuhan yang setia.
Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Jika kita katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Ya, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber pendamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Sayang, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam kasih, melekat padamu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Joni. Ya, shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya bersyukur bisa sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan baca di 1 Korintus 10 ya. Ya, saya akan mulai membacakannya. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan, bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita mengingatkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Pada satu hari tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di panggut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur, persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti yang satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian
dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dari dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, bahwa berhala adalah sesuatu. Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Hendak tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan, karena keberatan hati nuranimu sendiri. Tapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasan tentu harus ditentukan di keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan kepentingan pribadiku, kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka boleh selamat. Ya, salam semuanya. Ya, di 1 Korintus 10 ini, ya kita belajar Paulus mengingatkan orang-orang Korintus ya. Nah, seperti contohnya yaitu bangsa Israel, di mana saat bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir. Jadi di pasal ini Paulus mengingatkan orang-orang Korintus bahwa orang Israel yang dibawa Musa keluar dari Mesir itu, mereka sudah dituntun Tuhan lewat tiang api dan tiang awan. Bahkan mereka bisa melewati laut gitu ya. Jadi kita melihat di sini Paulus mengingatkan mereka, itulah contoh kedegilan orang Israel. Padahal mereka sudah menyaksikan Tuhan itu luar biasa gitu. Gimana mereka membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Di mana Tuhan melakukan mujizat-mujizat dalam setiap perjalanan mereka. Tapi kita cerita tentang Israel ini bagaimana mereka memberontak sama Tuhan. Mereka tidak percaya, sungut-sungut karena makanan dan minuman. Padahal mereka sudah menyaksikan di mana Tuhan menurunkan mana dari langit. Ya. Itu membuat air keluar dari gunung gitu. Jadi
di sini di ayat 13 kan Tuhan bilang, pencobaan yang kamu teri pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi maksud di ayat 13 ini Paulus ingatkan orang Korintus gitu. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa gitu. Jadi pencobaan yang kita sanggup kita lakukan. Tapi seringkali di saat kita mendapat cobaan, itu nih sering merutu gitu kan. Sering mengeluh, berkeluh kesah. Jadi Paulus ingatkan kepada orang-orang Korintus nih, kepada kita juga hari ini Tuhan ingatkan. Jadi contohnya bangsa Israel gitu. Mereka sudah melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Tapi mereka masih berutuh, bersungut-sungut gitu. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita menghadapi pencobaan, kita harus ingat Tuhan itu pasti menolong kita. Ya, meskipun kadang Tuhan menolong kita bukan seperti keinginan kita. Oh, kita menyelesaikan masalah kita harus begini-begini. Tapi Tuhan punya cara tersendiri. Karena tujuan pencobaan diberikan kepada kita untuk membuat kita naik level gitu. Jadi lewat pencobaan ya itu akan belajar menghadapi ini bagaimana. Lewat pencobaan juga ya itu Tuhan latih supaya kita juga bisa menolong orang lain yang menghadapi pencobaan yang seperti kita hadapi gitu. Karena tujuan Tuhan izinkan kita ini ya seperti pencobaan itu seperti kita sekolah lah gitu. Jadi ada ujiannya. Kalau kita lulus ya kita naik tingkat gitu. Karena Tuhan Tuhan nggak mungkin kasih kita pencobaan yang kita nggak sanggup kita hadapi gitu. Jadi di firman Tuhan hari ini Tuhan ingatkan pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi jangan sampai kena pencobaan ya kita seperti bangsa Israel gitu. Padahal ya kalau kita lihat mereka sudah menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa. Padahal ya kita semua juga kadang kita padahal sudah ikut Tuhan itu kita melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita tuh banyak. Tapi di saat kita hadapi pencobaan ya kita kadang merutu, mengeluh, keluh kesah gitu. Jadi hari ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semua, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kita pasti bisa hadapi semua. Misalkan kita percaya sama Tuhan dan kita selalu berharap. Pasti semua yang kita alami Tuhan punya maksud untuk kita dalam setiap apapun yang kita hadapi gitu. Kemudian ya di ayat 23 juga Tuhan ingatkan kepada kita, segala sesuatu diperbolehkan. Nah, bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ya, kadang manusia ini kan ya, kalau sudah enak, sudah hidupnya mapan, dia segala sesuatu itu mau dilakukan, mau dikerjain, mau dicobain. Jadi di ayat 23 ini Tuhan ingatkan, semua boleh kita lakukan, tapi tidak segala sesuatu yang kita lakukan itu kadang berguna dan membangun. Jadi maksud firman Tuhan hari ini di sini ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, Tuhan ingatkan lakukanlah segala sesuatu itu untuk membangun diri kita ataupun membangun orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Jadi di pasal 1 Korintus ayat 10 ini ya saya belajar dua hal itu
Tuhan tidak pernah memberi kita pencobaan yang di luar kemampuan kita. Semua pencobaan pasti ada jalan keluar dan kita bisa lewati. Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan ingatkan untuk menjadi berkat, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi hidup kita, Tuhan ingatkan di hari ini, di pasal ini, lakukan segala sesuatu yang membangun, yang berguna bagi kita, bagi orang lain. Yaitu membangun diri kita dan membangun orang lain. Jadi dua hal itu yang saya dapatkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Heri untuk melanjutkan. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Jadi hari ini firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus pasal ke-10 ya, kalau di Kempria ini ayat-ayat yang pertama di pasal 10 ini ya ada di sesi hukum maksimal, karena ada 5 dosa yang menghalangi, ya tentu bukan hanya pria, tetapi itu yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk masuk tanah Kanaan. Nah, bicara tentang tanah Kanaan itu juga bukan bicara tentang surga, tapi tanah Kanaan itu bicara tentang kemaksimalan hidup. Nah, artinya kan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang penuh dengan penderitaan untuk dibawa kepada tanah Kanaan. Walaupun untuk masuk ke tanah Kanaan itu ya harus menghadapi banyak peperangan sampai mereka bisa menduduki semua. Tapi tanah Kanaan itu adalah tanah di mana mereka akan mengalami yang namanya kemerdekaan, mengalami hidup di dalam kelimpahan susu dan madu. Nah, sekali lagi, Kanaan bukan bicara tentang surga dalam konteks, dalam konsep seperti apa yang banyak dipikirkan orang, yaitu nanti setelah meninggal. Walaupun berkali-kali saya katakan juga urut-urutan yang benar kan bukan percaya Yesus mati masuk surga, tetapi ya kita akan istirahat di Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai, langit baru, bumi baru, kekal selama-lamanya. Nah, tetapi sekali lagi Tuhan mau melalui apa yang kita baca hari ini, setiap kita ini menikmati Kanaan kita, menikmati hidup seperti apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya kita mengalami hidup di dalam Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan digenapi, semua kebutuhan kita cukup, kita menjadi berkat bagi orang lain seperti tadi Kojon juga sampaikan di ayat-ayat berikutnya. Karena hidup bukan tentang diri kita saja sendiri, tetapi hidup ini harus memuliakan Allah dengan hidup menjadi berkat. Nah, untuk mencapai hal itu, ya kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ada 5 penyebab yang membuat mereka tidak masuk tanah Kanaan. Bahkan mereka semua yang keluar dari Mesir itu binasa. Akhirnya hanya Yosua dan Kaleb, bahkan Musa pun generasi yang keluar dari Mesir itu nggak masuk tanah Kanaan. Dan itu dijadikan contoh dan peringatan bagi kita, ditulis. Bahkan tentu bukan hanya kisah perjalanan bangsa Israel yang merupakan gambaran dari spiritual journey orang percaya, di mana kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, Tuhan mau menuntun kita masuk kemaksimalan hidup kita, hidup di dalam kemenangan, bahkan Paulus gambarkan lebih daripada pemenang. Nah, tapi sekali lagi ada 5 penghalang yang harus benar-benar kita buang dalam hidup kita supaya itu tidak menghalangi, yaitu perbuatan jahat. Apa itu perbuatan jahat? Yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah perbuatan jahat. Atau bahasa sederhananya kalau di Kempria itu,
Kalau segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, ego kita, ya itulah perbuatan jahat. Terus yang kedua, penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Satu sistem yang kita bangun dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dan itu menggeser kedudukan Allah yang nomor satu. Jadi Allahnya nomor dua, bahkan nomor sekian. Itulah penyembahan berhala. Percabulan, terus mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Kalau percabulan kan saya nggak perlu jelaskan. Itu hal-hal yang berkaitan dengan dosa pornografi, perzinahan, dan hal-hal cabul lainnya. Mencobai Tuhan itu apa? Menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kodratnya. Doa minta Tuhan berkati tapi malas. Minta bisnisnya Tuhan berkati tapi nggak jujur, curang. Nah itu namanya mencobai Tuhan. Apalagi berdoa minta diberkati dengan cara apa? Judi online. Nah, itu mencobai Tuhan. Karena nggak sesuai dengan hakikatnya Tuhan yang kudus. Nah, yang kelima, bersungut-sungut. Nah, coba kita cek dari 5 hal ini apa yang masih melekat. Karena hal itulah yang akan membuat kita nggak menikmati hidup dalam kemaksimalan. Hidup kita ini seperti di padang gurun yang mutar-mutar, nggak jelas, nggak karu-karuan. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita periksa hidup kita hari ini. Apakah kita sudah menikmati hidup di dalam Kanaan yang Tuhan mau? Atau kalau dalam bahasa perjanjian baru itu menikmati kerajaan surga. Seperti apa yang kita doakan setiap hari, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di hidupku, di rumah tanggaku, di bisnisku, seperti di surga. Apakah kita mengalami kerajaan surga itu dalam hidup kita? Dan berkali-kali saya katakan kalau bicara tentang kerajaan surga, itu bukan bicara soal makanan minuman, tetapi bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus dan mengalami kuasa Tuhan. Apakah hidup kita mengalami 4 hal itu? Hidup dalam kebenaran, hidup bersukacita senantiasa, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, mengalami kuasa Tuhan. Harusnya itu yang kita hidupi hari ini. Sehingga ketika orang dunia ngomong susah, kita tetap bisa bersukacita. Ketika orang dunia ngomong semuanya nggak baik-baik saja, kita tetap berkata semua baik-baik. Karena kita orang yang mengalami kuasa Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran. Nah, harusnya itu yang kita nikmati di dalam perjalanan kekristenan kita. Tapi sekali lagi mari Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, apakah ada 5 perkara atau salah satu dari 5 perkara itu yang masih melekat dalam hidup kita. Ya, sehingga kita nggak bisa bersuka cita. Minimal itu tadi seperti yang kau Joni katakan, bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut itu jangan dianggap enteng. Karena bersungut-sungut itu sebenarnya itu dosa pemberontakan kepada Tuhan. Nah, contoh kecil aja hari-hari ini kalau saya sering apa ya mengkritisi, oh iyalah memang lagi musim karena cuaca. Saya ngomong saya nggak setuju dengan statement-statement itu. Itu artinya kamu sedang menyalahkan Tuhan karena Tuhan kan yang buat cuaca ini. Nah, harusnya kan kita yang bisa jaga kesehatan kita yang jaga tubuh kita. Waktu istirahat ya istirahat, waktu kerja ya kerja, sehingga sistem imun tubuh kita yang memang Tuhan sudah ciptakan dengan sempurna, dengan otomatis, lebih canggih dari mesin apapun yang dibuat manusia, itu harusnya membuat kita tetap sehat. Nah, jadi mari Bapak Ibu belajar firman, renungkan firman, praktekkan firman, itu untuk diaplikasikan secara sederhana dalam prinsip-prinsip hidup. Ya jangan berbuat jahat, segala sesuatu untukku, ego.
atau penyembahan berhala, atau percabulan, atau mencobai Tuhan tadi. Harusnya hidup setiap kita diberkati. Dan berkali-kali saya katakan ukuran berkat bukan hanya sebatas materi, kedudukan, dan pangkat, bukan. Segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan itu berkat. Walaupun tentu secara satu sisi bicara tentang Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan kebutuhan jasmani kita, itu juga menjadi pemeliharaan Tuhan yang harusnya kita alami. Dan tadi Ko Joni juga sudah katakan, ya ujian-ujian atau kalau bahasa di pasal ini pencobaan itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Ya nggak mungkin kan anak kelas 1 SD yang belajarnya baru tambah 1 tambah 1 terus dikasih soal seperti anak kelas 5 SD. Nggak mungkin. Nah, apalagi Tuhan nggak akan pernah mengizinkan kita mengalami sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Tapi seringkali justru kita masih melakukan 5 hal tadi, atau 1, 2, 3, atau bahkan keseluruhan dari kelima hal tadi. Ketika kita menghadapi situasi sulit. Minimal. Masih bersungut-sungut nggak? Waktu ngadepin situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal kita masih sanggup kok hadapi hal itu. Sekali lagi prinsipnya Tuhan nggak akan memberikan pencobaan, atau Tuhan tidak memberikan pencobaan ya. Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan, Tuhan memberikan ujian, itu nggak melebihi kekuatan kita. Harusnya kita pasti akan tetap sanggup. Apalagi seperti nanti kita dapat ayat yang ditulis Paulus, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan setiap hari memberi kekuatan bagi kita. Tuhan menyertai kita setiap saat. Nah, tapi terkadang itu tadi baru ngadepin hal yang ya belum apa-apa sudah bersungut-sungut. Dan sekali lagi jangan anggap enteng dengan yang namanya persungutan. Persungutan itu kan kita sedang memberontak dengan otoritas Tuhan. Kita sedang ngomong gini, kasarnya gini, Tuhan kau gak becus banget sih ngurus hidupku Tuhan. Masa gini aja kau gak bisa? Nah, itu persungutan Bapak Ibu. Sehingga ya bagaimana kita mengalami damai sejahtera, bagaimana kita mengalami sukacita kalau kita bersungut-sungut terus. Orang yang bersungut-sungut pasti kehilangan damai sejahtera. Dan sekali lagi, tujuan Tuhan kan kita harus mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera dalam segala keadaan di dunia ini. Itulah kemaksimalan hidup yang Tuhan mau dialami oleh setiap kita. Dan sekali lagi tujuannya bukan semata-mata untuk kita, kata Paulus, tapi supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi hari ini mari Bapak Ibu kita belajar. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, tentu bukan hanya kisah perjalanan bangsa Israel, tapi semua yang ditulis di dalam firman Tuhan, bahkan kisah-kisah khususnya yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu secara garis besar ya cuma 2, menjadi contoh dan peringatan. Apa yang harusnya kita contohi dari apa yang dilakukan para tokoh Alkitab. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Yaitu yang kita lakukan. Tapi ada hal-hal yang dicatat, peristiwa-peristiwa yang merupakan kegagalan-kegagalan manusia. Ya itu jangan kita lakukan. Itu jadi peringatan. Karena ketika mereka melakukan hal itu, ada akibat yang mereka tanggung. Dan kita nggak mau merasakan mengalami akibat. Kalau tadi Bapak Ibu baca dari 5 perkara tadi itu, ya mereka semua ngadepin konsekuensi. Nah Tuhan nggak mau, makanya Tuhan kasih tahu. Kan sama seperti kita, orang tua yang selalu nasihati anak. Nah jangan begadang. Nah jangan minum es terus. Minum air putih. Nah kita kan nasihati, kita larang. Tujuannya untuk apa? Kebaikan. Gimana caranya jadi baik? Taat, nurut. Nah, tapi kadang kan ya sudah udah kejadian tuh kan, papa mama sudah bilang kan, itulah bandel. Nah, seringkali apakah kita masih seperti itu? Dan doa dan harapan saya kita nggak seperti itu, kita nggak bandel, tapi kita taat.
Nah, kalau ketidaktaatan itu mendatangkan konsekuensi, maka percayalah Bapak Ibu, ketaatan itu juga akan mendatangkan berkat, mendatangkan akibat. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk, ketaatan itu mendatangkan berkat. Jadi mari Bapak Ibu hari ini baca lagi 1 Korintus pasal 10 ini dan coba cek hidup kita. Minimal saja sih, kalau di Camp Pria kan sering diledekin. Kalau seandainya lebih dari 5, jangan-jangan kita juga melakukan semua itu. Ini 5 saja barometer tolak ukurnya. Apakah kita egois, segala sesuatu hanya untukku? Apakah kita sudah mulai menggeser posisi Tuhan yang nomor satu itu dengan hal-hal lain, uang, pelayanan, tahta, hobi? Apakah kita terlibat dalam percabulan? Apakah kita mencobai Tuhan yang saya katakan tadi, mencobai Tuhan itu menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan hakikatnya, yang benar, yang kudus, dan yang terakhir tadi katakan apa? Janganlah kita bersungut-sungut. Yang saya katakan jangan anggap enteng dengan persungutan. Karena itu pemberontakan kepada Tuhan. Nah, terus kalau di bagian bawahnya ya Paulus ingatkan lagi contoh yang sederhana soal makan minum. Hidup kita jangan hanya berdasarkan pengetahuan, tapi harus didasari dengan kasih. Bukan soal makan minum saja, seperti itu. Oke, itu saja. Karena kalau soal makanan, minuman, persembahan berhala kita sudah bahas 2 hari yang lalu. Saya berharap Bapak Ibu paham. Tapi yang hari ini Tuhan mau ingatkan kita adalah coba cek hidup kita. Apakah hidup kita sudah di tanah Kanaan? Atau hidup kita masih muter-muter di padang gurun? Tapi doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang hidup di tanah Kanaan. Menikmati kebenaran dengan janji-janji firman yang digenapi dalam hidup kita. Hidup dalam damai sejahtera, hidup mengalami sukacita senantiasa, hidup mengalami kuasa Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ko Joni, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Saya pengen doa hari ini. Enggak. Silakan, Hen. Oke, silakan. Salam, mari kita masuk dalam doa sampai pagi ini. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan buat pagi ini bila kami bisa sama-sama koram Dia Tuhan bisa memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan. Bila kami mau rendah hati Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami mau taat akan firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan buat Ko Joni yang telah membagikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai selalu Tuhan. Biarlah ada kelimpahan kesehatan yang Tuhan limpahkan buat dia Tuhan. Biar hidupnya terus untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati istri, anak-anaknya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu pimpin Tuhan. Kami serahkan kepada keluarga besar Ko Joni ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Buat pemulihannya Tuhan. Biar Tuhan terus campur tangan Tuhan dalam setiap proses kemonya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan juga Tuhan dalam setiap proses kemo juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Dorcas Tuhan bila hidupnya terus berdampak buat setiap orang di sekitarnya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan kesehatan dari Pak Simon Tuhan. Biar Tuhan juga terus campur tangan Tuhan. Biar Tuhan terus memulihkan Tuhan setiap kesehatannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga Pak Simon ke dalam tangan pimpinanmu juga Tuhan. Biarlah lewat hidupnya Tuhan banyak orang yang datang percaya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan semasa hari-hari di hari Tuhannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan juga Tuhan, kesehatan, pemulihan daripadamu Tuhan. Dan juga Tuhan berikan damai sejahtera ke dalam hatinya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kekuatan kepada setiap
orang-orang yang merawat dia ya Tuhan, orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan Pak Ongko ke dalam tangan pimpinanmu Tuhan. Yang juga membuat setiap kami ya Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan biar firman-Mu pagi ini Tuhan kami percaya bahwa setiap ujian atau percobaan yang kami hadapi Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Engkau selalu memberikan solusi pada kami Tuhan. Bila ada kami yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan. Bila yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap ke kami Tuhan ke dalam tangan pimpinan juga Tuhan. Eh, Kami juga mau bersatu hati Tuhan buat buat doa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan, dan juga Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap pemimpin ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terendahnya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan dalam mereka mengambil keputusan Tuhan, sehingga setiap putusan Tuhan boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan negara Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga semakin hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel Tuhan, menuntun mereka keluar dari Mesir Tuhan, kepada tanah Kanaan melimpah susu dan madunya Tuhan. Demikian juga Engkau menuntun kami Tuhan, untuk menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami terima setiap berkat, kebaikan, dan kemurahan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.